Oh, ngaran. Ngaran. Ungaran. Siap, di bawahnya Pak. Ya. Arah selatan. Banyumanik. Di mana, Mas? Itu Siap, Ungaran barat itu Pak. Oh, barat. Siap Pak. Oke, kita pakai yang di sini. Oke, kita pakai yang di sini aja, kurang lebih ya. Nah, kurang lebih jaringannya seperti ini. Nah, kita akan buat jaringan awal ya. Tentunya kita mulai dari node ya. Kita buat node di sini. Terus mana lagi ini? Kita buat di sini. Udah, jangan jauh-jauh. Begini ya. Oke, sudah. Nah, ini nggak ada ya. Oke. Dari sini kita tentunya akan buatkan link ya, karena node sudah kita buat. Kita buat link. Link kita tarik dari node ke node. Saya kira hanya seperti ini aja, tidak ada yang spesial ya, karena ini sama dengan step-step yang telah kita pelajari kemarin. Nah, tentunya di sini saat kita membuat model ya, ini kita ini salah. Kita harus sedekat mungkin, sesama mungkin dengan kondisi di lapangan. Nah, di sini kalau kalian lihat, kita buatnya kan ini seperti masih di pertemuan kedua ya. Jadi kita buat link masih masih ngasal ya. Yang penting antar node-nya itu terhubung. Nah, tentunya kalau buat model yang bagus tidak seperti ini ya. Kita harus menyesuaikan antara jaringan sebenarnya, dan tentu juga dengan jaringan yang kita buat itu harusnya mendekati sama. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini ada gap ya, ada gap dari peta dan juga jaringan yang kita buat. Nah, disinilah hari ini kita akan bahas bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi real, kondisi yang ada di peta, dengan kondisi di lapangan. Nah, untuk itu kita masuk ke node terlebih dahulu ya. Untuk node kita akan bahas sedikit saja. Di sini kita hanya menentukan masuk edit mode ya. Kita hanya menggeser-geser saja, memposisikan node itu sesuai dengan titiknya. Jadi hanya seperti ini saja. Untuk lebih dalam lagi, yaitu edit node ya. Di sini kita menambahkan real data untuk simpang. Jadi saat kalian double klik seperti ini, nanti akan muncul Junction Editor. Nah, ini akan kita bahas di minggu selanjutnya. Di sini mulai dari node ya, penentuan arus mayor. Ini adalah
data-data per link, kemudian pergerakan kendaraan. Di sini ada pulau-pulau, traffic sinyal, dan terakhir adalah volume lalu lintas atau volume pergerakan kendaraan berbelok. Ini untuk hasil hasil pembahasan. Ini nanti. Nah, kita fokus dulu ke link ya. Di sini link masih banyak yang tidak sesuai ya. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, sementara sudah dulu. Nah, contohnya nanti ini aja. Nah, ini kan link ini kan dia jarak lurus ya. Ada jarak lurus berarti CL ya. Ini ada jarak sebenarnya CS. Tingkat perencanaan ada namanya CSCL. Nah, di sini tentunya ini kan belum cocok ya, sehingga kita harus tarik garis ini, link ini, sesuaikan ke arah sini. Nah, ini untuk narik ke sini kita butuh poin yang di link ini. Untuk menambahkan poin ya, atau dinamakan sebagai intermediate point, itu kita harus aktifkan terlebih dahulu edit mode ya. Kemudian ini juga permit interactive editing of geometries, ini kita aktifkan. Kita klik seperti ini. Baru nanti saat kalian pilih linknya, kemudian klik kanan, akan muncul add intermediate point. Nah, saat kalian tambahkan seperti ini, nanti akan muncul kotak warna putih. Dan ini digunakan kalian untuk menggeser ya ke jalan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita tambahkan lagi, geser lagi, tambahkan lagi, geser lagi, dan seterusnya sampai link yang kita buat itu kondisinya mendekati ya. Kalau sama sepertinya tidak bisa, tapi kalau mendekati ada kemungkinan karena model itu sifatnya mendekati bukan sama. Jadi kurang lebih seperti itu untuk menyesuaikan ruas jalan ke dalam peta ya. Itu merupakan cara yang saya bilang sebenarnya kurang efektif, tapi cara sederhananya seperti itu. Nah, untuk cara cepatnya kalian bisa gunakan kontrol ya. Jadi kalian klik terlebih dahulu link yang akan kalian buat, kemudian baru kalian tekan kontrol. Nah, tekan kontrol, mouse kalian arahkan ke link, nanti dia akan berubah menjadi kursor dengan tanda plus dan juga titik warna kotak biru. Nah, ini menunjukkan lokasi untuk menambahkan intermediate point tadi. Jadi klik satu kali akan nambah, klik satu kali nambah, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, jadi tinggal menggeser seperti ini. Oke, dengan cara yang sama. Nah, bagaimana kalau sudah komplit seperti ini untuk menghilangkan? Untuk menghilangkan sama. Kalian tekan kontrol juga. Jadi saat kalian ada kotak putih seperti ini, saat kalian tekan kontrol, nah dia akan berubah ke tanda minus. Jadi ini tinggal diklik, nah nanti titiknya akan hilang. Kotak putihnya akan hilang. Jadi kurang lebih menambahkan intermediate point seperti itu untuk kita gunakan atau kita sesuaikan link itu dengan saya kira seperti itu materinya untuk penyesuaian link ke dalam jaringan nyata. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting lagi adalah sebelum saya lanjut sampai sini ada pertanyaan? Siap, belum ada, Pak.
Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke tool yang lain ya. Eh, saat kalian punya jalan seperti ini, tentunya kita namanya perkembangan jalan ya, itu pasti ada jalan yang bertambah atau mungkin jalan yang berkurang. Tapi kalau tambah jalan, nah misalkan jalan yang ditambah adalah jalan mana ya? Nah, misalkan jalan ini ya, dari kita cari yang agak sulit. Oke, misalkan dari sini, dari jalan ini ya, jalan Kauman Selatan. Misalkan kita buat jalan di sini. Nah ini tentunya tadi kan kalau normal kan kita perlu menghapus ini dulu ya, baru kita tambahkan node. Tapi di sini kita melakukan penghapusan link ya. Nah di sini ada namanya tool adalah split ya. Garis sesuai dengan titik yang telah kita buat. Jadi saat kalian klik kanan, di sini ada namanya split. Nah ini digunakan untuk memisahkan garis sesuai dengan jarak yang kita inginkan. Kita klik, nanti akan muncul kotak warna putih dan juga apa namanya garis plus ya. Nah ini kita akan potong di mana? Misalkan tadi karena kita mau buat jalan Kauman Selatan ya, di sini maka kita potong di sini. Nah nanti akan otomatis terpotong dan otomatis membuat node baru. Ya ada node baru ya di sini. Ada. Sini tinggal nanti kita menambahkan link. Sini tambah sini. Ke sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk apa namanya? Nelpon aja. Split ini tentunya akan membantu kita juga ya, membantu kita dalam hal membuat jaringan. Jadi dengan adanya tool itu kita bisa ada dua alternatif membuat jaringan. Yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita buat apa namanya jaringan itu dari node terlebih dahulu. Jadi kita buat secara keseluruhan kayak gitu. Nah kalau ada split, kita bisa membuat dengan model lain. Kalau di sini kita buat Bapak yang ngajak kuliah. Bagian per bagian. Nah kalau ada split itu kita buat semacam apa namanya? Kita buat yang paling besar, kita potong-potong sesuai dengan jaringan yang ada. Di sini saya misalkan contohnya misalkan di sini. Misalkan kita ambil jaringan yang ada di sini ya. Oke, di sini aja. Nah, kita ambil node terluar. Ini ya. Ini. Kemudian kita pasang link. Oke, dari sini kita sesuaikan jalannya. Jadi di sini kita sesuaikan jalannya sesuai dengan apa namanya? Simpang-simpang kecil ini ya. Jadi ada dua cara seperti itu. Kalau menurut saya nanti silakan dicoba lebih efektif, efisien yang mana. Oke, 1, 2,
Ini di sini 1, 2, 3. Ya. Ini seperti ini. Jadi disesuaikan dulu. Baru kita setelah kita selesai seperti ini, baru kita pecah ya. Pecah apa namanya? Linknya kita sesuaikan dengan apa namanya? Kita sesuaikan dengan jaringan yang ada di peta. Jadi kalau awalnya kita buat satu persatu, nah di sini kita buat apa namanya? Baru kita potong-potong. Nah kayak gini kan, baru kita potong-potong. Gunakan tadi ya apa namanya? Split ya. F8 ini, F8 lagi. F8 lagi, ini juga sama ya. Oh, bentar, ini misalkan F8, 1, ini 2. Yang sini misalkan sini 1, sama mana lagi? Ini ya, 1, ini 2. Ya, baru kita linkkan lagi. Kita linkkan lagi ke sini. Oke, ya kurang lebih seperti itu contohnya. Sini F8. Ya, dan seterusnya ya. Jadi contohnya seperti itu. Tinggal yang enak yang mana, nah, silakan nanti dicoba. Jadi tergantung kondisi ya. Bisa sebenarnya bisa juga dua-duanya bisa mencapai apa yang kita inginkan ya. Tentunya sesuai dengan kondisi lapangan. Tinggal nanti kalian milihnya seperti apa. Saya kira seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya tidak, Pak. Tidak, oke. Kalau tidak, saya kira materi kita hanya sampai di sini ya. Kita bicara tugas ya. Terkait dengan tugas, nanti kalian buat tugasnya sama ya dengan pertemuan berapa? Pertemuan 10 berarti ya. Jadi kalian tetap buat apa namanya tutorial dengan real network ya di masing-masing daerah kalian tetap sama, mulai dari network model, demand model, impact model. Untuk jumlahnya gunakan 5 zona sama node-nya minimal 12, zona minimal 5, node-nya minimal 12, lebih akan lebih bagus. Untuk tugas seperti itu. Ada yang ditanyakan tugasnya? Izin Pak, berarti lagi dimasukin angka-angka OD matriksnya Pak? Ya tetap. Selebihnya bebas ya. Maksud saya kita fokus ke real network dulu. Untuk demand data sampai ke impact model itu silakan. Asumsikan masing-masing. Bisa kalian asumsikan masing-masing. Ada lagi? Izin Pak, untuk zonanya Pak? Zonanya gunakan 5 zona. Bebas. Yang penting ada 5 zona. Ya? Izin, kemarin kan waktu nyoba itu Pak, pas bikin zona kan ada 2 tahap. Pertama kan kita naruh centroidnya kan Pak. Habis itu area zonanya. Nah, pas bikin zonanya itu Pak, sering ke klik 2 kali gitu Pak. Jadi zonanya itu miring gitu Pak. Nah,
Jadi harus ngulang dari awal gitu Pak. Bisa nggak Pak kalau buat zonanya itu pas di salah kliknya itu aja Pak? Di salah kliknya, maksudnya salah kliknya di mana nih? Kan pas kita bikin area zonanya kan Pak ngeklik kan Iya. berlawanan arah jarum jam. Terus Oh, iya. belum sampai ujung itu udah keklik 2 kali jadi zonanya itu miring Pak. Oh iya, maksudnya area zonanya ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya gimana kalau nggak perlu dihapus dulu? Kan kalau dihapus bikin dari awal kan Pak. Mhm. Nah, maksud saya tuh kalau bikinnya dari yang titik yang kita salah itu Pak bisa nggak Pak? Oke ya. Selama kalian nggak skip step itu kita bisa perbaiki. Tapi kalau udah skip step ya, skip step itu kayak gini. Centroid kayak gini kan. Kemudian area ya. Nah, area kayak gini kan. Misalkan salah kayak gini. Ini kan nggak jadi. Ya kan? Nah, ini udah nggak bisa ini. Nggak bisa diperbaiki kalau kayak gini. Oke, atau kalau enggak kita cari di sini. Number recalculate, oke. Mana tadi? Contohnya, oh ini ya. Nah, ini kita akan kesulitan. Tapi kalau misalkan kayak tadi ya, kayak di tadi kan gini kan. Dewi ya, sorry. Misalkan sudah benar ya, kayak gini ya. Nah, tapi salah. Kayak gini ya. Nah, ini masih bisa diperbaiki. Tentunya masuk edit mode ya. Nah, ini kan ada titik-titik. Kalau masuk edit mode, tinggal digeser saja, disesuaikan. Mau nambah titik, ada add point. Maksudnya kayak gini kan? Siap, ya Pak. Lagi. Ini tinggal disesuaikan. Add point lagi. Jadi kayak gitu Devi ya. Masuk ke edit mode. Kalau masuk ke insert mode, ya ini nggak bisa diapa-apain. Kita hanya bisa menambah, dan menambah. Nah, tapi kalau masuk ke edit mode, nah kita bisa lakukan editing di zona kita yang telah kita buat tadi. Siap, terima kasih Pak. Udah, Devi terjawab? Siap, sangat terjawab Pak. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada ya, tidak ada masalah ya, tidak ada problem ya.